Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari pendengar setiap podcast Emana, minggu ini kita kembali bertemu di dalam podcast Emana. Kita akan kembali bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Kita sekaligus mengundang saudara yang akan menyampaikan firman. Saudara Kenny, halo, selamat bergabung kembali. Amin. Halo Saudara Stephen, puji Tuhan bisa kembali bersama-sama kita memberitakan atau kita membahas firman Tuhan yang adalah kasih karunia bagi kita semua. Ya. Amin. Semoga perkataan firman hari ini menjadi kasih karunia bagi setiap saudara-saudari para pendengar podcast. Puji Amin. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu Saudara Kenny. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan, saya ingin membacakan terlebih dahulu porsi untuk persekutuan kita hari ini yang diambil dari Galatia pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 21. Nah, ini adalah porsi yang akan kita persekutukan hari ini. Dan untuk mengawali persekutuan kita, saya akan membacakan ayat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20a. Di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, ya dari ayat ini kita mengutip sebuah frase untuk kita persekutukan bersama, yaitu bukan lagi aku yang hidup. Ini adalah topik persekutuan kita hari ini, dan selanjutnya untuk melihat ayat ini dengan jelas, kita serahkan pada Saudara Kenny. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, sungguh adalah satu rahmat Tuhan yang besar. Kita oleh pimpinannya bisa membahas satu topik demi satu topik sambil kita membaca Alkitab. Khususnya hari ini kita masuk ke dalam Galatia pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2. Di dalam porsi ini kita mengangkat satu topik, yaitu bukan lagi aku yang hidup, yaitu ini diambil dari ayat yang ke-20 dari pasal 2. Saya rasa saudari para pendengar podcast, ini bukan satu ayat yang baru. Banyak orang Kristen juga senang menggunakan ayat ini. Tetapi saya ingin menekankan kembali bahwa apa makna mendasar dari ayat ini. Di sini Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus tidak semena-mena berkata demikian tanpa ada alasan. Ada sebuah latar belakang yang menjadi dasar dari perkataan Paulus di sini, yaitu dia sebelumnya membahas ada sebuah kasus, khususnya ini berkaitan dengan keadaan Petrus pada saat itu di hadapan para pengikut para pengikut Yakobus ya. Bagaimana sikap Kefas pada saat itu terhadap hukum Taurat. Ini menjadi satu dasar ya, kita melihat bahwa pada waktu itu memang Injil sudah diberitakan. Banyak kaum beriman ya didapatkan. Tetapi ada satu kecenderungan yang terjadi, yaitu orang Kristen pada saat itu mulai kembali kepada hukum Taurat. Karena itu dikatakan bahwa di ayat 19 bahwa Paulus dengan kuat berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini satu perkataan yang sangat luar biasa. Banyak orang hari ini, orang Kristen, tanpa sadar kita menempuh satu kehidupan seperti hidup untuk hukum Taurat. Memang tidak ada hukum Taurat lagi yang tertulis, yang dipegang. Tapi cara kita menempuh kehidupan orang Kristen seperti orang Yahudi menempuh hukum Taurat. Kita berusaha menjadi orang Kristen yang baik.
kita berusaha menjadi seperti Kristus. Karena itu ada sebuah istilah yang di dalam beberapa tahun yang lalu ada satu gerakan di antara orang Kristen dengan satu perkataan atau satu slogan yang disingkat dengan WWZD, yaitu dengan singkatan What Would Jesus Do? Ini ada satu gerakan yang memacu orang Kristen setiap kali menemukan satu masalah, satu kondisi, satu keadaan. Mereka harus memulai dengan pertanyaan ini, What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Tidak salah dengan perkataan ini, tetapi ketika perkataan ini menjadi satu moto, satu keinginan, maka terjadilah di tengah-tengah orang Kristen dengan usaha sendiri, dengan pemikiran sendiri, berusaha menjadi seperti Yesus, berusaha bersikap seperti Yesus. Bahkan tidak sedikit orang yang berdoa meminta kekuatan Yesus supaya dia bisa hidup seperti Yesus. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia berkata dia hidup, tapi bukan lagi dia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Penekanan Paulus bukanlah bagaimana dia hidup, tapi penekanan Paulus adalah Kristus hidup di dalam dia. Ini sangat berbeda dengan konsep kita hari. Konsep manusia, konsep orang Kristen pada umumnya adalah, saya bagaimana hidup? Saya bagaimana hidup seperti Yesus? Saya bagaimana melakukan tindakan ini seperti Yesus? Tapi Paulus tidak demikian. Dia berkata, Kristus hidup di dalam aku. Saudara-saudari, kita mengenal satu prinsip bahwa jalan satu-satunya kita bisa hidup untuk Tuhan adalah Kristus harus hidup di dalam kita. Bukan kita berusaha meniru kehidupan Yesus, tapi yang kita perlukan adalah kita disalibkan dengan Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Inilah makna hidup orang Kristen. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semoga melalui perkataan singkat ini, kita memberikan ruang yang besar kepada Kristus, pada Tuhan, untuk bergerak, untuk hidup dengan aktif di dalam diri kita. Sehingga seperti Paulus berkata, dia mendambakan, ditemukan di dalam Kristus. Puji Tuhan, saya rasa pertemuan saya sampai di sini. Saya kembalikan kepada Saudara Stephen. Amin. Terima kasih Saudara Kenny. Saya rasa apa yang disampaikan sangat jelas ya, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen ya bukan berdasarkan usaha kita untuk meniru Kristus ya, tetapi kehidupan kita yang sejati sebagai orang Kristen adalah Kristus yang hidup di dalam kita, diperbesar dan terekspresi melalui kita. Jadi saudara-saudari, ini bukan satu perkara perbuatan yang di luar ya, sekedar atribut atau perbuatan yang di luar, melainkan ini adalah sesuatu yang berasal dari batin yang diperhidupkan keluar. Ya, sehingga Paulus mengatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, semoga perkataan ini juga boleh menjadi perkataan kita ya, bukan perkataan ucapan di bibir, tapi adalah satu pengalaman bahwa bukan lagi kita yang hidup, ya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Kristus yang ada di batin kita ya diperhidupkan, ya diperbesar, dipersaksikan, sehingga ketika orang melihat kita, maka ada Kristus yang tertampilkan melalui kita. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta Saudara Kenny bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Baik, mari saudara-saudari kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau tidak hanya mati bagi kami. Amin. Engkau juga bangkit, Engkau hidup di dalam kami. Hari ini Tuhan, kami memiliki jalan untuk memperhidupkan diri. Bukan dengan usaha kami sendiri, bukan dengan permohonan kekuatan, tapi adalah membiarkan dirimu sendiri hidup dengan nyata di dalam kami. Tuhan, karena itu kami sekali lagi mempersembahkan diri kami. Kiranya Tuhan, Kau tidak hanya hidup di dalam roh kami,
Kau juga hidup di dalam seantero jiwa kami. Amin. Pemikiran kami adalah Kristus. Amin. Emosi kami adalah Kristus. Oh, bahkan Tuhan, tekad kami adalah Kristus. Amin. Sehingga Tuhan, seantero diri kami adalah Kristus hidup di dalam kami. Tuhan, Amin. kami juga berdoa Kau menjaga seluruh saudara-saudari para pendengar podcast. Kami tetap masih perlu Engkau menjaga, berikan kami kesehatan, sehingga kami punya waktu yang banyak membiarkan Kristus menggarapkan diri-Mu, Tuhan, di dalam kami, sehingga Kau bisa dengan hidup, dengan nyata, diperbesar di dalam kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya Saudara Kenny. Tuhan memberkati pelayanannya. Semoga di waktu mendatang kita bisa kembali bersekutu. Dan bagi saudara-saudari, kiranya firman ini juga memberikan satu dorongan ya bagi kita dalam kehidupan Kristiani kita menjadi orang-orang yang memperbesar dan mengekspresikan Kristus. Puji Tuhan, persekutuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa dalam persekutuan yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan